Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita datang di ibadah online pada hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Kita mau serahkan seluruh hidup kita. Kita mau serahkan apa yang ada di pikiran kita, hati kita, hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita memujikan lagu ini. Kita mau serahkan seluruh hidup kita, khawatir kita, ketakutan kita hanya pada Tuhan. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kami mau berserah padamu. Aku berserah. Ini kami Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah, aku berserah
Ku berserah padamu Tuhan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah kepadamu Tuhan, ku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Oh, Yesus Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, ketakutan kami, khawatir kami Tuhan, hanya kepadamu, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kaulah sumber pengharapan, sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap kami Tuhan yang membutuhkan. Kami tahu Tuhan, Kau tidak tinggal diam Bapa, dalam kesesakan kami, dalam kebingungan kami, ketakutan kami, sakit penyakit kami. Kau turut campur tangan Tuhan. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu mendapat hikmat, mendapat karunia anugerah yang terindah daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Bukan hanya saat kami berada di gereja kami boleh menyembah Engkau, boleh bersorak-sorai memuji Engkau. Tetapi seperti ini Bapa, saat di rumah kami juga boleh memuji dan memuliakan Engkau dengan hati yang sukacita, hati yang penuh dengan kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini Bapa hanya dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Mari kita akan lanjutkan puji-pujian kita. Karena Tuhan hidup, Dia bangkit dari antara orang mati, Dia menyiapkan masa depan bagi kita. Hari esok sungguh ada, masa depan sungguh indah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Hari
namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku tetap melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau melindungi kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku tetap melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku tetap melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Aku mau memikul kamu
Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun masih ada di rumah, kita nggak bisa kemana-mana, tidak bisa berkumpul bersama dalam ibadah besar, tetapi kita boleh memiliki hati yang terus tertuju pada Tuhan. Karena Tuhan itu begitu peduli pada kita, bahkan di saat kita lemah, di saat kita jatuh, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga kita dan menopang kita, dan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Tuhan selalu ada bersama kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi karena Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Untuk doa firman dan waktu selanjutnya saya mohon untuk Bapak Pendeta yang kita hadapi Kami percaya bahwa Engkau mengerti segala keadaan kami, Tuhan. Walaupun kami tahu seringkali kami tidak seperti apa yang Kau kehendaki, kami juga menyadari bahwa seringkali kami tinggalkan Engkau, namun Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu menjamah kepada kami dan memberkati kami. Tuhan, saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu membuka pikiran hati kami lebih dalam lagi mengerti kehendak-Mu, dan kami tahu jawaban dalam kehidupan kami yang mana kami perlu kepada Tuhan. Berkatilah kami hamba-Mu yang melayani firman Allah. Demikian sudah Kau berkati puji-pujian yang kami naikkan. Demikian sidang jemaat yang saat ini dengarkan firman Allah. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama membaca firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-9. Kita akan baca mulai ayat 14 sampai ayat 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkeratakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepadanya,
Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangannya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama lagi kau mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanlah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hei kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kiranya kita sama-sama telah membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 9 tadi. Di situ kita dapatkan Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit, ya, yang luar biasa. Dari tema firman Tuhan yang saya ambil ini adalah Yesus adalah Allah dari segala mujizat. Dengan bacaan kita ayat yang 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Biarlah kita menikmati hidup percaya kepada Yesus dan penuh mujizat. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak punya kekuatan menghadapi kenyataan yang sulit, yang sukar, yang menderita. Tapi percayalah kepada Tuhan. Pada suatu hari, pada kisah ini Tuhan Yesus bertemu dengan seorang ayah yang anaknya sakit kerasukan roh yang membuatnya bisu dan menyiksa. Si ayah ingin anaknya sembuh, namun ia ragu-ragu apakah Yesus dapat menyembuhkan. Katanya kepada Yesus, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Demikian bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya secara pribadi. Jangan kita lengah ataupun kita kurang percaya, tetapi yakinlah bahwa Yesus yang punya kuasa atas hidup manusia dan ia dapat menyembuhkan bagi mereka yang sakit, dapat memberikan pertolongan bagi mereka yang ada kesusahan, kesulitan dalam hidup. Percayalah, tak ada barang mustahil di dalam Yesus. Pada kesempatan lain Tuhan Yesus membuat suatu pernyataan yang luar biasa. Apa? Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tertulis dalam Lukas 18 ayat 27. Saya ulangi. Tuhan mengatakan apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Artinya bahwa Allah mengerjakan sesuatu yang manusia tak bisa kerjakan, tetapi Allah dapat mengerjakan. Dan itulah yang disebut mujizat. Di dalam Yesus ada mujizat. Bagi kita yang percaya Tuhan, mestinya kita harus dapat menikmati mujizat-mujizat itu, Bapak Ibu.
Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, dia dapat mengerjakan apa saja. Artinya Yesus dapat mengerjakan apa saja yang dikatakan mustahil bagi manusia, dia dapat lakukan. Tak ada yang sukar bagi Allah, tak ada yang sukar bagi Yesus. Bila manusia dapat terbang, maka hal itu adalah mujizat. Tetapi kalau burung terbang bukan mujizat. Inilah satu gambaran. Kalau manusia dapat menyembuhkan manusia yang sakit dengan cara tidak dengan pengobatan, itu mujizat. Tetapi kalau manusia melakukan dengan obat, itu bukan mujizat. Berbicara tentang mujizat, Bapak Ibu, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah perkara Tuhan. Oleh karena itu, selama Allah masih ada, mujizat masih berlaku terus. Bila ada manusia berkata zaman mujizat telah berlalu, itu mustahil. Allah masih ada. Tuhan Yesus masih berkuasa walaupun dia sudah naik ke surga. Sekarang ini kita banyak mengalami yaitu mujizat Tuhan. Bagaimana? Jawabannya adalah doa-doa Bapak, Ibu, Saudara atau Anda sekalian. Kalau kita sebagai orang Kristen atau orang percaya kepada Tuhan Yesus dan kita berdoa, kita memohon pada Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Nah, mujizat terjadi itu karena adanya iman dalam diri seseorang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus turun ke dunia dikandung oleh perawan Maria, oleh Roh Kudus. Itu juga mujizat, penuh keajaiban. Kelahirannya, kematiannya, dan karya penebusannya di atas kayu salib sampai kepada kebangkitannya, kenaikannya ke surga, itu semua ajaib. Dan inilah yang dikatakan mujizat Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita dalam masalah yang rumit. Seluruh dunia sama-sama mengalami cobaan yang luar biasa, pandemi Corona. Namun kita punya Allah yang penuh mujizat. Jikalau Allah dahulu telah melakukan mujizat bagi umatnya, maka jangan sampai kita kehilangan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memiliki mujizat yang luar biasa. Sekali lagi, jangan kita kehilangan percaya kepada Yesus yang penuh mujizat itu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya mujizat masih ada. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, sepanjang masa sampai selama-lamanya Allah penuh keajaiban dan mujizat. Demikian Yesus yang telah turun ke dunia ini dan naik ke surga. Namun sekarang ini mujizat masih ada, dilanjutkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, tidak ada barang mustahil di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita perhatikan pada konteks-konteks yang kita bisa baca di dalam ayat-ayat di dalam ayat kitab suci ini. Pertama kali saya akan bacakan di dalam kitab Kejadian 18 ayat 14, demikian firman Tuhan. Ya. Saya ulangi, Kejadian pasal 18 ayat yang ke-34. Nah, maafkan, bukan 14 sudah ya, 14. Ya, maafkan 14. Demikian firman Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ketika janji Allah kepada Abraham tentang Sarah,
bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada mereka. Dan janji Tuhan seringkali dijadikan satu bagian mustahil. Tetapi apa yang didengar oleh mereka saat itu, tak ada barang mustahil di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Dan terjadilah apa yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Puji Tuhan. Pada saat ini Bapak, Ibu dan Saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa masih ada mujizat. Bagi kita sekalian, khususnya yang sakit kena corona, bagi Bapak Ibu yang kena dampaknya sehingga surutnya perekonomian, pekerjaan yang kita hadapi, janganlah kita susah dan sedih. Itulah kejadian di muka bumi, itulah kejadian dalam dunia. Tuhan masih dan ada. Ia kuasa memberkati kepada kita. Dia penuh mujizat. Mungkin saat kita dalam kesusahan, kesedihan, kita berkata, Tuhan, mana engkau? Tetapi saatnya akan tiba ketika kita percaya, Tuhan akan nyatakan berkat-berkatnya kepada kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Bapak, Ibu dan Saudara, tanyakan kepada diri Bapak Ibu sendiri-sendiri secara pribadi. Saya ulangi, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Mari kita jawab, tidak. Kita percaya bahwa Yesus yang telah datang ke dalam dunia, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetap tidak berubah. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Yesus adalah Allah dari segala mujizat. Percayalah, apapun yang Bapak Ibu sekarang ini pikirkan, apa Bapak Ibu sedang lakukan, seolah-olah semua itu kosong. Namun di dalam Yesus tidak ada barang yang mustahil. Percayalah dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita syukuri. Kita nyanyikan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur dan selalu baru dan tak pernah berubah dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama menyanyi. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita sama-sama memuji. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau
setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi kita kidungkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, amin Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Kami syukuri, kami berterima kasih. Seringkali kami tak dapat berbuat apa-apa dan mengeluh. Tapi firman-Mu sekarang berbicara, kuasa-Mu tak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami menikmati firman-Mu Tuhan. Engkau masih ada dan berkuasa sampai dengan hari ini dan selanjutnya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau selalu menyertai memberkati. Kiranya Engkau beserta dengan seluruh masyarakat Indonesia ini menghadapi bencana penyakit ini. Tuhan berkati kami. Bapak Presiden dengan wakil dan para menterinya dan seluruh kabinet pemerintahan sampai kepada kepala ataupun pimpinan daerah-daerah sampai di pedesaan ini Tuhan. Engkau berkati. Engkau yang selalu menjaga dan memimpin. Ampunilah dosa daripada bangsa kami. Karena kami manusia seringkali melupakan Engkau. Tidak dengan sungguh berbakti. Tidak sungguh mengabdi. Tuhan ampuni kami. Ampuni bangsa kami. Tuntunlah arah kami kepada jalan-Mu yang benar. Tebarkan kasih-Mu Tuhan kepada bangsa kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan di seluruh muka bumi, di Indonesia ini, khususnya di kota Kediri ini Tuhan.
Tuhan selalu menjaga dan memberkati, mengampuni kami semua. Demikian pula seluruh sidang jemaat Sumberjo ini Tuhan. Kuserahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Sekalipun kami tidak bertatap muka, sebagaimana biasa Tuhan, dalam ibadah, dalam hari-hari biasa. Namun melalui doa ini Tuhan, kami datang kepadamu, berkatilah sidang jemaat Tuhan semua. Apapun yang mereka hadapi, kesusahan, kesulitan perekonomian, juga masalah-masalah pekerjaan, masalah-masalah yang lain Tuhan, Engkau kuatkan dan hiburkan, berikan damai sejahtera bagi mereka. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, karena kami yakin kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Demikian seru dan doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Demikian doa yang penuh dengan segala kekurangan Tuhan, ampuni kami. Kami mohon belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita tutup dengan nyanyian Bapa terima kasih. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Sekali lagi kita hidupkan pujian ini. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Syukur Tuhan. Bapa dalam surga, Ku berterima kasih. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas kita sekalian, baik Bapak, Ibu, Saudara dimanapun saja. Tuhan memberkati kepada kita sampai kita jumpa tatap muka, bahkan sampai di surga nanti. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya melimpah atas kita hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.